Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugru, dicaci maki, dibenci, terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin? 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak. Lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Pekan kemarin, Hakim meminta JPU untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, sebagai saksi untuk menerangkan berkaitan dengan BAP dari almarhum Pak Kusnadi yang menjelaskan berkaitan dengan pengelolaan dana hibah tidak hanya di legislatif tapi juga ada di eksekutif. Sehingga untuk menjelaskan itu Hakim meminta JPU untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur menjelaskan bagaimana proses-proses dan mekanisme hibah Kopmas di eksekutif. Nah, karena pekan kemarin Gubernur Jawa Timur berhalangan hadir karena ada agenda lain, maka dijadwalkan ulang untuk Kamis ini, rencana siang. Jadi nanti teman-teman bisa memantau, mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan. Hari ini saya hadir untuk memenuhi panggilan sebagai saksi ini. Saya bersyukur bahwa saya punya kesempatan menjelaskan tentang tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee, ada ijon ke gubernur 30%, wagub 30%, sekda 10%, OPD 3-5, OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200. Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Dan sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub, sekda. Jadi apa yang dituduhkan, saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar. Bahwa itu tidak benar. Kawan-kawan bisa lihat secara presentatif itu sudah di atas 300%. Berarti itu tidak benar. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Insya Allah saya, Pak Wagub dan kawan-kawan OPD bekerja sangat keras untuk bisa memastikan bahwa Jawa Timur makin maju, Jawa Timur makin makmur, dan Jawa Timur makin tumbuh dan makin berkembang. Bocornya pemeriksaan Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur, yang dimana di dalam BAP dia menyatakan gubernur dapat 30%, wakil gubernur juga dapat 30%, sekda lama, sekda baru semuanya juga dapat. Teman-teman OPD di pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dapat aliran uang dana hibah alias korupsi dana hibah yang merugikan negara 2 triliun. Teman-teman, selama ini kita menunggu masa sih tidak ada keterlibatan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait korupsi dana hibah, di mana KPK sudah menetapkan 21 tersangka. Dari 21 tersangka itu pimpinan DPRD Jawa Timur, Ketua Kusnadi jadi tersangka, ada 2 wakil ketua juga jadi tersangka, pemberi suap jadi tersangka, 21 tersangka. Dari 21 tersangka ini tidak satu pun teman-teman pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur dijadikan tersangka oleh KPK. Kita meragukan kegarangan teman-teman KPK. Kita meragukan independensi teman-teman KPK. Kenapa sih? Bukankah di dalam korupsi dana hibah ini
ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak tanda tangan, maka yang namanya hibah ini tidak akan bisa mengucur. Yang namanya hibah ini tidak akan bisa keluar. Ingat teman-teman, hibah ini bertahun-tahun. Setiap tahun berulang-berulang. Sampai ada yang mengatakan hibah ini ugal-ugalan. Pokoknya dikasih. Ada anggota DPRD Jawa Timur lebih dari 100 miliar per tahun. Pimpinan DPRD lebih dari 150 miliar per tahun. Bayangkan itu loh. Makanya tidak heran kerugian negara 2 triliun. Ingat teman-teman, kantor Gubernur Jawa Timur sudah pernah digeledah oleh KPK. Kantor Wakil Gubernur Jawa Timur juga sudah pernah digeledah oleh KPK. Kita menunggu sebagai masyarakat. Kok gak ono penetapan tersangka dari pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur? Hari ini gubernur dipanggil oleh KPK, dihadirkan menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, percayakah kalian dengan BAP-nya Kusnadi, mantan ketua DPRD Jawa Timur yang sudah meninggal, di mana menyatakan gubernur, wakil gubernur, sekda, teman-teman OPD di pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendapatkan aliran uang itu. Ayo, kalau percaya silahkan komen, gak percaya pun silahkan komen. Daripada sampean ngurusi kegiatan-kegiatan receh kayak ngono iku, serahno wali kota bupati lah yo iso, Bu. Sampeyan tinggal studi banding nang Jawa Barat nang Kang Dedi kono lho. Seminggu 2 minggu saulan iku lebih bermanfaat. Kan yo ono wakil gubernur. Engko lek wakil gubernure gak ngatasi, yo iki serahno Mas Radit iki. Lah dadi gubernur mek peresmian, kunjungan, silaturahmi, pengajian, memantau arus mudik, memantau iki ya iso lek koyo ngono ae. Duh. Saya sebagai warga Jatim asli sama sekali tidak menjumpai hasil kinerja Bu Khofifah di Jawa Timur. Wabil khususnya Jawa Timur paling barat. Ada beberapa hal yang saya ingat dari Bu Khofifah, tapi beberapa hal ini yang membuat saya benar-benar kapok memilih Bu Khofifah. Yang pertama, ketika Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani di Pacitan. Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar itu ketika angka COVID di Jatim itu lagi naik-naiknya. Ekonomi Jatim lagi jeblok-jebloknya. Warga Jatim lagi seret-seretnya cari makan. Bu Khofifah sebagai gubernur malah sempat-sempatnya menyisihkan anggaran dari APBN sebesar 9 miliar untuk diberikan ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani dengan dalih dana hibah. Ya Allah, pura Allah. Assalamualaikum Ibu Khofifah Gubernur Jatim yang saya hormatin. Ngene Bu, wong Jawa Timur iku nggak butuh duren bluton saiki. Sing dibutuhkan rakyat Jawa Timur iku info pajak iki opo ono pengampunan, opo ono pemutihan. Karena yang aku dengar itu Gubernur Jawa Barat wes sudah ada berkembangan. Cuman Gubernur Jatim iki durung ono pemutihan opo diampuni pajak iki. Kabar buruk bagi kalian rakyat Jawa Timur yang suka meremehkan kinerja Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ini terbantah sudah. Karena indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemprov Jatim raih nilai sangat baik, yaitu 90,94 dari 25.728 responden. Keren kan Ibu Gubernur kita, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ayo, siapa yang meremehkan Ibu Khofifah? Terbantahkan kan? Tapi kok bisa Ibu Gubernur ini sudah bekerja maksimal hingga meraih nilai yang tertinggi, tapi masih banyak masyarakat Jawa Timur yang tidak percaya dan meremehkan dan menjuliti Ibu Khofifah. Ini buktinya. Isine komentar ikiai elek kabeh, kok iso surveinya api.
Kalian aja yang syirik. Sing disurvei sapa iku, Bu? Ya rakyat. Survei dari mana? Aku saja nggak pernah disurvei. Lah kamu turut tok. Sing percaya sapa ae iki? Aku percaya. Sebuah data anomali, kalau di sosial media saja banyak komen negatif, tapi survei hasilnya 80% positif. Rakyat mana yang disurvei kira-kira? Yo rakyat Jawa Timur. Di survei dewe, dinilai dewe, diisi dewe, gawe ucapan dewe. Nggak selamat nang awake dewe, lawak. Okay. Ada apa sih dengan kalian rakyat Jawa Timur? Ha? Kok suka meremehkan pemimpinnya sendiri? Hah? Ibu Khofifah ini sudah bekerja keras. Jawa Timur ini terbaik daripada provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Kalian ini nggak ada syukur-syukurnya Jawa Timur dimajukan oleh Ibu Khofifah ya. Ibu Khofifah, angkat saya jadi stafnya karena saya sudah membela.